Dalam kondisi survival ini bagaimana caranya kita keluar? Dengan selamat tentunya. Ya, itu mohon masalahnya. Jadi ada pertanyaan juga, kenapa survivor sulit ditemukan? Selain kemampuan bertahan hidup, kita juga wajib mengetahui kemampuan berkomunikasi, mengenal, dan membuat tanda-tanda di alam supaya kita bisa keluar dari zona survival. Kang Os, selama beberapa hari ini kan saya sudah mendapatkan banyak pembelajaran tentang bagaimana teknik bertahan hidup dalam kondisi survival. Dimulai dari membangun bivak, mencari air, kemudian membuat perapian, sampai dengan gimana caranya mendapatkan sumber asupan untuk tubuh kita. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah, dalam kondisi survival ini bagaimana caranya kita keluar? Dengan selamat tentunya. Ya, itu mohon masalahnya. Jadi ada pertanyaan juga, kenapa survivor sulit ditemukan? Kenapa ya? Karena tidak sadar bahwa dia juga dicari. Betul. Dia tuh tidak pernah berpikir pada saat berangkat tuh dia akan tersesat. Oh, itu satu. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah komunikasi. Biasa berkomunikasi? Bisa. Nah, pertanyaannya gini Kang Os, kalau komunikasi, jika Igerian mungkin berada di kota, mereka melakukan komunikasi adalah sudah halumrah sekarang menggunakan telepon genggam. Ya. Nah, apabila dalam kondisi di alam terbuka seperti ini dan kondisinya memaksa harus survival, ya kan? Bentuk komunikasi seperti apa yang baik hingga komunikasi tersebut terdengar pesannya? Jadi komunikasi tersebut bisa berbentuk tebasan-tebasan jejak-jejak kita, bivak kita, ini juga bentuk komunikasi kita. Oh, meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak. Menunjukkan ada kehidupan. Ada kehidupan. Okay. Ini, wah, ini bentuk komunikasi kita. Tapi benarkah ini bivak kita? Nah, itu perlu diperjelas lagi bentuk komunikasinya. Seperti? Tulisan. Saya Ramon Tungka akan, nah seperti itulah. Oke. Saya menuju ke utara, menuju aliran sungai. Oke. Lalu yang cahaya seperti apa? Cahaya bisa berbentuk lidah api atau cermin benda-benda berkilat yang sengaja kita kirim pesan, bisa ke udara. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Orang pasti menyangka asap itu atau api itu dibuat dengan sengaja. Yang pembuatnya tentu punya maksud. Mau membakar hutan atau mau bikin areng, tapi untuk kasus-kasus tertentu, wah ini kayaknya tanda-tanda dari survivor. Cari ketinggian, karena dari ketinggian kita akan terlihat lebih jelas dan mengirimkan signal lebih mudah. Lebih mudah. Bahkan untuk cahaya lilin saja, satu batang lilin tuh bisa terlihat jelas dari jarak yang sangat jauh di dalam kegelapan. Itu yang cahaya. Cahaya. Kemudian jika teknik komunikasi dengan pendengaran, bunyi, suara, ya. Bisa teriak, bisa juga yang menggunakan fluid. Fluidnya bisa ada yang macam-macam ya. Semisal fluid sederhana seperti ini. Itu atau yang ada di, tapi mungkin jangkauannya yang berbeda tuh. Ada beberapa fluid yang khusus mempunyai jangkauan cukup jauh. Itu untuk teknik menyampaikan pesan melalui suara. Jadi sudah teknik menyampaikan pesan melalui jejak, melalui cahaya, dan juga suara. Tapi yang paling bagus sebenarnya tadi pertama, tulisan. Karena memberikan keterangan yang jelas. Keterangan jelas. Saya siapa, tersesat, saya menuju kemana, logistik saya hanya ini, gitu. Oke. Itu sudah bagus. Itu beberapa kasus survivor sering ditemukan dalam keadaan hidup. Karena dia berhasil memberikan pesan. Betul, memberikan kepada pesan. sang pencari. Ingat, kita akan dicari.
Kalau kita melakukan perjalanannya legal ya tentunya. Lapor orang tua, saudara, teman ke pengelola. Seperti itu. Ke pengelola Taman Nasional. Ya, atau selama kita melakukannya secara legal, artinya kita memberikan data pribadi kita, itu kita pastikan pada diri kita bahwa mutlak kita akan dicari. Betul. Apabila kita melakukan registrasi. Betul. Oke. Ya. Semakin kita mempersiapkan perjalanan kita dengan baik, maka semakin kecil pula kemungkinan kita untuk masuk ke dalam kondisi survival. Gali terus pengetahuan dan terus berlatih. Salam lestari.